Saya Madipuri Pratiwi, malam ini akan mencoba untuk mempresentasikan tentang manajemen postoperative bleeding in cardiac surgery. Jadi, outline-nya saya akan mulai dari overview hingga teknik dari emergency restenotomy. Jadi, perdarahan postoperasi cardiac surgery ini sering dikaitkan dengan penggunaan mesin CPB. Karena mesin CPB ini akan, mengganggu sistem koagulasi yang akan menyebabkan terjadinya koagulopati, lalu adanya hemodilusi, dengan menggunakan priming kristaloid yang akan menurunkan, clotting factor dan juga, disfungsi dari platelet dan juga kontak dari ekstrakorporeal sirkuit yang akan mengaktifasi dari, jalur koagulasi dan fibrinolisis, serta penggunaan heparin secara sistemik yang akan menyebabkan disfungsi dari platelet dan terjadinya fibrinolisis. Secara overview, jalur koagulasi ini, dibagi menjadi, 3 pathway. Yang pertama adalah, jalur intrinsik yang diperankan oleh faktor 12, faktor 11, faktor 9, dan faktor 8. Serta, jalur ekstrinsik yang diperankan oleh faktor 7 dan juga faktor 3 jika ada, damage dari, endotelial. Kedua jalur ini akan berakhir di common pathway yang diperankan oleh faktor 10, faktor 5, faktor 2, dan faktor 1. Setelah terbentuknya fibrin yang stabil ini akan stabilisasi oleh faktor, 13. Setelah terbentuknya fibrin yang, stabil ini akan terjadi proses degenerasi fibrin menjadi produk degenerasinya yang diperankan oleh plasmin. Plasmin ini, adalah bentuk, konversi dari plasminogen. Secara etiologi, perdarahan ini dibagi menjadi 2, yaitu ada surgical bleeding dan medical bleeding. Kalau surgical bleeding ini berkaitan dengan, adanya, proses surgery atau pembedahan itu sendiri, di mana sebelumnya, faktor-faktor koagulasi ini adalah normal. Sedangkan medical bleeding dikaitkan dengan koagulasi yang abnormal disebabkan adanya penggunaan mesin CPB yang, lama. Jadi secara etiologi, ada surgical bleeding site dan yang selanjutnya adalah medical, bleeding. Bisa disebabkan adanya residual dari penggunaan antikoagulan atau obat-obatan antiplatelet sebelumnya, lalu adanya memang, disfungsi dari platelet itu sendiri, trombositopenia, dan adanya heparin effect baik itu residual maupun rebound, dan juga penggunaan dari, protamin yang berlebih. Lalu ada juga defisiensi dari clotting factor, terutama adalah fibrinogen dan juga adanya proses, fibrinolisis yang berlebih. Jadi surgical bleeding site-nya itu ada 4, yang paling sering yaitu, lokasi dari anastomosis, lalu adalah cabang-cabang dari arteri atau konduit dari vena yang digunakan, lalu ada juga, jaringan-jaringan lunak di bawah sternum dan juga, posisi, menjahit dari sternum itu sendiri, lalu ada sumsum tulang dan periosteum. Ada juga, jaringan yang sebelumnya sudah mengalami, proses pembedahan sebelumnya, perikarditis maupun terapi radiasi sebelumnya. Di sini obat-obat antikoagulan yang sebelumnya digunakan bisa, berupa heparin, baik yang unfractionated maupun, low molecule weight heparin. Ada juga, non-vitamin K, oral antikoagulan, lalu juga, thrombin inhibitor IV seperti bifalirudin dan juga indirect, faktor 10A inhibitor atau fondaparinux. Lalu platelet dysfunction bisa secara kualitas dari platelet itu sendiri maupun kuantitas. Secara kualitas bisa disebabkan karena, medikasi antiplatelet sebelumnya dan juga exposure terhadap mesin CPB dan juga, heparinisasi yang tidak inadequate. Lalu secara kuantitatif, mungkin memang disebabkan karena, preoperatif trombositopeni, adanya hemodilusi dan, kontak dari ekstrakorporeal sirkuit itu sendiri,
Lalu adanya, Protamin, administration atau pemberian Protamin yang berlebih. Jadi, ada intraoperatif heparin dan Protamin, yang tidak dapat, menetralisasi heparin, sehingga terjadinya residual heparin, eee, yang disebabkan karena, Protamin ini tidak bisa menetralisasi, heparin secara adekuat. Ada juga, pemberian, eee, darah yang mengandung heparin setelah pemberian Protamin, atau pemberian, darah dari cell saving device setelah pemberian Protamin itu sendiri. Atau karena heparin rebound, yaitu, adanya redistribusi heparin dari jaringan-jaringan yang menyimpan heparin. Lalu adanya penggunaan, Protamin secara berlebihan yang akan menimbulkan juga koagulopati. Di sini penggunaan Protamin, secara berlebihan akan meningkatkan resiko bleeding. Jika Protamin digunakan, underdose, kan terjadi residual heparin, di mana, komplikasi bleeding ini akan menurun seiring dengan pertambahan dosis Protamin yang diberikan. Apabila dosis Protamin ini melebihi dari dosis yang seharusnya, maka, komplikasi bleeding akan meningkat. Sehingga, Protamin yang tadinya bersifat sebagai netralisasi terhadap heparin, karena jumlah heparinnya sudah habis ternetralisasi, tetapi, Protaminnya masih berlebih, ini akan memberikan efek lain selain menetralisasi dari heparin, yaitu menginhibisi koagulasi, meningkatkan fibrinolisis dan, menurunkan fungsi dari platelet, di mana, proses tersebut akan meningkatkan resiko terjadinya bleeding. Di Bojar disebutkan adanya risk factor, di mana pasien memiliki, peningkatan resiko terjadinya mediastinal bleeding. Bisa berkaitan dengan pasien itu sendiri, atau medikasi atau obat-obatan preoperasi, ataupun, hal-hal yang berhubungan dengan operasinya itu sendiri. Jadi kalau dari pasiennya bisa usia tua, wanita, dan juga komorbid sebelumnya. Lalu obat-obatan yang sudah disebutkan sebelumnya ada aspirin, clopidogrel, ataupun antikoagulan yang lain. Lalu dari prosedurnya sendiri misalnya operasinya kompleks, jadi lebih, dari sekedar, CABG ataupun penggantian satu katup. Lalu ada operasi yang emergency ataupun redo atau reoperation dan penggunaan BITA atau bilateral ITA grafting. Di Bojar disebutkan bahwa, setidaknya terdapat, 12 langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya bleeding post-operasi, yaitu pertama kita harus men-stop semua antikoagulan kecuali, penggunaan aspirin. Di sini disebutkan beberapa obat dan juga, berapa hari atau berapa jam penghentian sebelum operasi dimulai. Lalu yang kedua adalah jika pasiennya itu anemi, kita pertimbangkan untuk diberikan eritropoietin ataupun, suplementasi besi. Karena anemia ini akan berhubungan dengan morbiditas dan mortalitas, setelah dilakukan surgery. Dan hemodilusi pada penggunaan mesin CPB ini akan memperparah anemia yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi hematokrit di bawah 21%, pada penggunaan CPB ini akan menyebabkan terjadinya disfungsi renal dan, efek terhadap neurologis. Lalu yang ketiga, kita harus mengidentifikasi gangguan-gangguan hematologis yang abnormal, pada saat pre-op. Salah satunya yaitu heparin induced thrombocytopenia yang ditandai dengan adanya trombositopeni setelah pemberian heparin IV selama beberapa hari sebelum operasi. Langkah yang keempat yaitu, kita mentransfusi jika, hematokrit pasien kurang dari 26% preoperatif. Lalu menggunakan, fibrinolitik terapi yang menggunakan lisin analog, ini akan menurunkan, blood loss intraoperatif baik operasi yang menggunakan on pump maupun off pump. Biasa yang digunakan yaitu, Amicat dan
kapron, yaitu titik kerjanya adalah mencegah konversi dari plasminogen menjadi plasmin. Seperti yang kita ketahui, plasmin ini yang nanti akan mendegradasi fibrin menjadi produk degradasi dari fibrin. Lalu tranexamic acid atau silokapron digunakan sebagai topikal, yaitu sebanyak 2 gram dalam 500 ml normal salin ke pericardial cavity, itu akan menurunkan blood loss dan menurunkan kebutuhan terhadap transfusi. Lalu langkah keenam adalah mempertimbangkan penggunaan off pump atau OPCAT. Lalu yang ketujuh itu kita bisa menggunakan pertimbangan perfusi, yaitu withdrawal dari autologous blood, lalu menggunakan platelet rich plasmapheresis, lalu menggunakan biocompatible circuit, yaitu sirkuit yang sudah dilapisi oleh heparin. Lalu kita menghindari penggunaan darah dari cardiotomy suction, karena kita tahu sendiri bahwa darah yang disedot dari cardiotomy itu bukanlah darah yang normal, sehingga mengandung faktor koagulasi yang rendah dan koagulopati. Lalu miniaturize dari CPP circuit, di mana ini menggunakan primingnya lebih sedikit dibandingkan sirkuit normal, sehingga menurunkan hemodilusi. Lalu menggunakan retrograde autologous priming, yaitu priming menggunakan darah dari pasien itu sendiri, maupun melakukan intraoperatif autotransfusion yang diambil dari darah pasien dari blood atau cell saver. Lalu kita menggunakan teknik surgical yang baik, sehingga kita lebih berhati-hati terhadap beberapa surgical bleeding site yang tadi sudah disebutkan, salah satunya pada tempat anastomosis maupun percabangan dari arteri dan vena. Selain itu, kita juga menggunakan rewarming yang fungsinya adalah meningkatkan fungsi dari koagulasi. Langkah yang ke-9, kita bisa menggunakan netralisasi dari heparin oleh protamin. Jadi dosis dari heparin yang kita gunakan untuk CPB yaitu sekitar 3-4 mg per kilogram berat badan untuk mendapatkan ACT lebih dari 480. Nah, setelah operasi selesai, heparin ini akan di reverse oleh protamin, di mana perbandingannya adalah 1:1. Akan tetapi lebih dianjurkan untuk penggunaan heparin protamin titration test, karena ini lebih secara kuantitatif menghitung jumlah heparin yang beredar di dalam darah, sehingga bisa mendapatkan dosis protamin yang lebih presisi. Seperti yang kita ketahui bahwa underdose atau overdose dari protamin akan menyebabkan heparin residual ataupun resiko bleeding itu sendiri. Lalu yang ke-10, kita menterapi jika terjadi gangguan dari hemostatik dengan komponen darah. Lalu yang nomor 11, bisa menggunakan faktor 7A untuk perdarahan yang tidak dapat atau sulit diatasi. Lalu yang ke-12 adalah melatih kesabaran. Lalu setelah melakukan beberapa prevensi, seringkali bleeding itu tetap terjadi atau sulit untuk dicegah. Jadi kita juga perlu mengakses bleeding itu di ICU. Setidaknya ada 6 langkah yang bisa dilakukan, yaitu kita harus sering-sering mendokumentasikan atau mengobservasi ketat. Yang diobservasi adalah draining dari darah itu sendiri dan patensi dari selang drain. Lalu kita menilai warna dari darah yang mengalir, itu bisa dinilai apakah perdarahan dari arteri maupun dari vena. Lalu pattern-nya, apakah sudden dump, yaitu akumulasi yang signifikan dari volume darah karena perubahan posisi, ataupun perdarahan yang continuous terus-menerus. Lalu yang ketiga, kita monitoring hemodinamik. Tujuannya adalah meningkatkan kewaspadaan kita terhadap kemungkinan terjadinya cardiac tamponade.
Yang keempat, kita melakukan, pemeriksaan terhadap koagulasi yang bisa dinilai yaitu, PT ataupun dilakukan standarisasi dengan, pemeriksaan INR, PTT, hitung platelet, fibrinogen. Yang lebih advance bisa dilakukan tromboelastogram ataupun, testing terhadap fungsi dari platelet itu sendiri. Lalu kita harus meminta chest X-ray post-op untuk melihat apakah ada tamponade ataupun ada darah yang tidak bisa mengalir, yaitu, bisa ditandai dengan adanya pelebaran mediastinum atau gambaran kekeruhan eee, di pleural cavity. Lalu setelah kita mencurigai adanya tamponade dari pattern dari bleeding itu sendiri, hemodinamik dan juga abnormalitas dari chest-ray, kita bisa mengusulkan untuk dilakukan ekokardiogram. Jadi yang penting dari chest tube, drainase chest tube itu adalah memastikan untuk chest tube-nya selalu paten. Lalu, mengevaluasi saat dendam yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu peningkatan volume yang signifikan, yang itu berasal dari akumulasi darah yang berjam-jam sebelumnya, yang akan keluar jika pasien itu bergerak ataupun, dipindahkan posisinya. Jadi kalau misalnya ada darah yang berwarna gelap dan tambahan dari, perubahan, akumulasi dari darahnya itu minimal, bisa disingkirkan, adanya active bleeding. Namun, perlu pastikan dengan adanya serial X-ray untuk mengidentifikasi adanya residual, blood di pleural space. Jadi, ada beberapa cut off dari jumlah perdarahan, dari yang mengalir dari drain. Ada yang disebut dengan active bleeding, kalau perdarahannya itu sekitar 1,5 mililiter per kilogram berat badan per jam untuk 6 jam, secara berturut-turut. Ada juga, perdarahan yang 2 mililiter per kilogram berat badan per jam untuk 3 jam berturut-turut. Ini akan, menimbulkan, outcome yang tidak baik. Lalu juga ada significant bleeding jika lebih dari 3 mililiter per kilogram badan per jam untuk 2 jam, berturut-turut. Sehingga, dengan cut-off yang beraneka ragam ini bisa dikatakan persistent bleeding itu jika ditemukan lebih dari 200 mililiter per jam untuk beberapa jam. Di mana jika didapatkan perdarahan sebesar ini akan membutuhkan, terapi yang spesifik. Lalu juga ada cut off dari Universal Definition pada tahun 2014 yang membagi 5 kelas dari bleeding sesuai dengan output dari chest tube, penggunaan darah dan komponen darah, serta kebutuhan dari delayed sternal closure dan re-exploration. Di mana jika perdarahan 801 sampai 1000 ml per 12 jam dikatakan moderate, 1.001 sampai 2.000 mililiter per 12 jam dikatakan severe dan masif jika lebih dari 200 mililiter per 12 jam. Tapi perlu diingat, bahwa perhitungan ini bersifat retrospektif karena kita harus menunggu selama 12 jam, sehingga ini tidak membantu untuk membuat, keputusan atau, treatment decision. Sebab early re-exploration kurang dari 12 jam akan me memberikan beberapa keuntungan yang nanti akan saya jelaskan. Sehingga, lebih baik digunakan, observasi atau monitoring per jam seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selain itu adalah mengakses dari hemodinamik menggunakan Swan-Ganz catheter, yaitu kateter yang diinsersi, melalui vena sentral, bisa vena jugularis interna, vena femoralis, maupun subclavia untuk mencapai, right atrium, left atrium, right atrium, right atrium, right ventricle dan menuju ke arteri pulmonalis. Sehingga ini akan mendapatkan beberapa parameter seperti tekanan ruang jantung kanan ataupun PCWP. Di sini kita akan mengetahui jika filling pressure-nya rendah dan dilakukan, pemberian
terapi cairan tetapi yang non-darah, ini harus dikhawatirkan terjadinya hemodilusi, lalu akan menyebabkan penurunan dari hematokrit. Jadi, selain komponen darah, eee, lebih dipilih, koloid yaitu 5% albumin, lalu tidak dipakai yaitu HES yang high ataupun low molecule. Dan pemberian dari, clotting factor atau platelet ini harus, diikuti dengan transfusi dari PRC. Jadi fungsinya adalah untuk menjaga HCT, nilainya normal karena, eee, hemoglobin sendiri itu tidak hanya, eee mengganggu sistem koagulasi, tetapi juga, nanti berfungsi untuk, menjamin tisu oksigen, delivery ke jaringan. Lalu jika filling pressure-nya itu meningkat, tapi disertai dengan penurunan cardiac output, maka itu, dicurigai adanya cardiac tamponade. Sehingga, perlu dipastikan dengan menggunakan ekokardiografi, baik itu transthoracic maupun transesofageal untuk melihat apakah, adanya clot atau kumpulan darah di belakang jantung yang akan mengganggu pergerakan dari kontraksi jantung itu sendiri. Sebab, jika kita, melihat tekanan eee, di masing-masing chamber dari jantung yang seharusnya pada kondisi cardiac tamponade itu adalah sama, karena tidak bisanya bergerak jantung karena dibatasi akumulasi cairan, itu postoperatif biasanya tidak terjadi karena clot itu terkumpul di cardiac chamber sehingga ada peningkatan, pressure baik di RV maupun LV yang memberikan gambaran, kesannya bukan cardiac tamponade tetapi, memberi, gambaran RV atau LV failure. Jadi curigaan kita, terhadap cardiac tamponade jika terjadinya excessive bleeding ataupun bleeding yang berhenti secara tiba-tiba ataupun, drainase dari chest tube yang minimal yang disebabkan adanya clot ataupun, tumpukan cairan di pleural space. Yang selanjutnya adalah, pemeriksaan koagulasi. Jadi pemeriksaan ini nilainya bisa dipakai jika menemukan abnormal, pada hasilnya jika ditemukan adanya mediastinal bleeding. Jadi kalau misalnya adanya nilai yang abnormal tanpa diikuti dari significant bleeding, lalu kita menterapi dengan blood component itu tidak diindikasikan. Jadi kita harus menemukan adanya bleeding terlebih dahulu, disertai dengan adanya koagulasi yang abnormal, itu baru kita bisa memberikan, terapi dari komponen darah itu sendiri. Jadi fungsinya kita mengecek, koagulasi adalah untuk menentukan non-surgical atau medical bleeding. Bisa berupa yang terbanyak adalah residual dari heparin, trombositopeni, ataupun, defisiensi dari clotting factor atau fibrinogen. Selain itu juga bisa digunakan clinical judgment, bleeding ini karena memang surgical yang apabila diterapi dengan menggunakan, blood component itu biasanya tidak akan membaik ataupun memang medical atau koagulopati yang biasanya akan membaik jika diberikan, blood component. Jadi di sini yang diperiksa adalah prothrombin time atau PT, yaitu INR. Ini untuk mendeteksi faktor-faktor yang, bergantung pada vitamin K, yaitu faktor 8, 9, 2, dan juga 7, ataupun ekstrinsik, jalur yang ekstrinsik. Sedangkan yang intrinsik itu dicek dengan PTT ataupun kalau residual heparinnya itu dicek ACT. Lalu platelet count itu kenapa kita harus mengecek, karena penggunaan mesin CPB ini bisa menurunkan jumlah platelet sebanyak 30 sampai 50%. Selain jumlahnya, dia juga menyebabkan disfungsi dari platelet itu sendiri dan juga, jumlah dari fibrinogen. Nah, fibrinogen ini adalah cikal bakal yang nantinya akan diubah menjadi fibrin, sehingga kalau jumlahnya sedikit, maka jumlah fibrin yang terbentuk juga akan sedikit.
di mana fibrinogen ini juga akan mempromosi terjadinya platelet agregasi dan adesi ke endotelial. Ya, di sini, kalau misalnya, PTT-nya meningkat tetapi, prothrombin time-nya normal, itu berarti ada gangguan di intrinsic pathway. Sedangkan jika PT-nya meningkat, itu terjadi gangguan pada extrinsic pathway. Sedangkan jika dua-duanya meningkat, itu ada defisiensi pada, jalur bersama atau common pathway. Sedangkan di sini, eee ada faktor-faktor yang bergantung pada vitamin K, yaitu seperti faktor 10, faktor 9, faktor 7, dan faktor 2. Nah, di sini bisa dicek menggunakan INR, sehingga pada manajemennya nanti ada tempat untuk menggunakan, vitamin K, karena ada beberapa faktor koagulasi yang, dependen terhadap vitamin K itu sendiri. Jadi, prinsip dari manajemen postoperatif mediastinal bleeding jika memang ditemukan adanya mediastinal bleeding, itu harus diterapi secara, segera dan agresif, sesuai dengan, derajat dari bleeding itu sendiri dan etiologinya. Jadi kita, prinsipnya, mengkonsiderasi tindakan yang paling less invasif terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan yang invasif. Jadi kita harus menentukan apakah ini perdarahannya surgical ataukah medical bleeding. Jadi jika, ada pasien yang memang dari awalnya itu kering pada saat closure dari, mmm, luka atau sternum, tapi tiba-tiba, ada bleeding, bisa dicurigai bahwa, adanya surgical bleeding dari surgical itu sendiri dan dibutuhkan tindakan reeksplorasi. Namun jika adanya mediastinal bleeding yang signifikan, tetapi sudah diberikan koreksi dari, koagulopati yang dicurigai, tetapi tidak terjadi perbaikan, maka ada tempat untuk dilakukan early eksplorasi dalam waktu 12 jam. Jadi seperti prinsipnya kita harus melakukan tindakan yang, less invasif terlebih dahulu. Mungkin tindakan-tindakan sederhana, tapi itu sangat berpengaruh. Yang pertama, kita harus, memastikan bahwa chest tube itu paten. Jadi, sangat dikhawatirkan dan bahaya jika, ada ongoing bleeding, tetapi bleeding itu tidak terdrainase dengan sempurna, sehingga nanti akan terjadinya cardiac tamponade. Sehingga itu mengapa kita harus, sering melakukan milking secara berkala dengan gentle pada selang drainase untuk remove dari clot, dan tidak disarankan melakukan stripping yang agresif. Lalu langkah yang kedua, kita bisa, menghangatkan pasien dengan, suhu yang normotermik yaitu 37 derajat Celcius. Mengapa kita harus melakukan ini? Karena pada kondisi yang hipotermi itu bisa terjadi supresi pada mekanisme koagulasi dan juga, mengganggu fungsi dari platelet. Jadi bisa digunakan, humidifier pada ventilator dan juga pada, menggunakan forced air warming blanket. Dan juga administrasi dari produk-produk darah ini harus digunakan device untuk menghangatkan dari produk darah itu sendiri jika memungkinkan. Lalu yang ketiga, kita harus mengontrol dari hipertensi itu sendiri menggunakan obat-obatan vasodilator atau beta blocker, mengontrol dari agitasi dari pasien dan kontrol shivering dari pasien. Lalu bisa mengontrol dari PIP, peningkatan PIP ini bisa meningkatkan, pressure dari mediastinum sehingga, mengurangi bleeding dari mikrovaskular. Namun perlu diperhatikan efek terhadap hemodinamiknya. Lalu yang ketujuh yaitu penggunaan, komponen dari darah. Jadi, bisa digunakan, early atau secara dini pada significant bleeding. Idealnya itu harus sesuai dengan, point of care testing, tetapi pada awal-awal pemberian bisa
berikan berdasarkan kecurigaan pada defek dari hemostasis. Misalnya pasien yang ada riwayat penggunaan aspirin dan obat-obatan lainnya, dan pasien yang uremik itu biasanya, terdapat platelet dysfunction. Jadi dibutuhkan transfusi platelet meskipun jumlahnya, count-nya dari platelet itu normal. Lalu ada juga penggunaan warfarin, itu, biasanya ada hepatic dysfunction, itu ada, defisiensi dari clotting factor sehingga ada tempat untuk diberikan FFP, PCC maupun cryoprecipitated ataupun fibrinogen concentrate. Lalu ada penggunaan, mesin CPB yang lama lebih dari 3 jam, ini menggunakan atau penggunaan PRC yang banyak, ini membutuhkan, produk darah yang multiple. Jadi ini adalah produk-produk darah yang digunakan, bisa platelet, FFP, PCC, cryoprecipitated, fibrinogen, ataupun kalau sudah, terakhir tidak bisa berhenti atau intractable, bisa digunakan rekombinan faktor 7A. Jadi ini adalah point of care testing. Jadi jika didapatkan bleeding koagulopati dengan ACT lebih dari 130 detik ataupun PTT yang meningkat 1,5 kali dari normal limit, maka digunakan protamin dengan dosis 25 mg. Ataupun jumlah platelet yang kurang dari 100 ataupun disfungsi dari platelet itu sendiri, bisa dilakukan transfusi platelet. Lalu jika nilai INR-nya lebih dari 1,5 bisa digunakan, fresh frozen plasma ataupun, PCC atau prothrombin complex concentrate. Dan jika fibrinogennya kurang dari 100 mg/dl bisa digunakan cryoprecipitated ataupun fibrinogen concentrate. Lalu selain produk-produk darah yang tadi, juga, tidak boleh dilupakan untuk dilakukan, transfusi darah itu sendiri ataupun red, cell. Karena, kan menimbulkan, terjadinya burukan dari anemia akibat dilusi dari pemberian FFP atau platelet itu sendiri. Nilai HCT yang disarankan kalau pada pasien non-bleeding, stabil, ataupun pasien-pasien muda yaitu 21%. Sedangkan pada pasien bleeding itu harus dijaga hematrokritnya lebih dari 24%. Perlu kita ingat bahwa HCT ini ada komponen hemoglobin yang penting untuk oksigen delivery. Sehingga, jika ada anemia, maka terdapat gangguan, tisu, oksigen delivery ke jaringan. Jadi, selain, gangguan dari oksigenasi jaringan, anemia yang parah itu juga mengganggu, fungsi dari platelet itu sendiri. Sebab, sel darah merah ini nantinya akan membantu proses agregasi dari platelet dan hemostasis. Meskipun, penting untuk, tisu oksigenasi dan juga, platelet, fungsi platelet, namun, pada beberapa penelitian tidak ada perbedaan, peningkatan resiko bleeding antara hematokrit yang 24% dibandingkan yang 30%. Sehingga, fungsi utama dari transfusi dari red cell ini adalah meningkatkan oxygen carrying capacity yang akan, mencegah terjadinya iskemia atau disfungsi organ. Jadi memang, delivery oksigen ini dipengaruhi oleh cardiac output, hemoglobin, dan juga, kemampuan jaringan untuk menguptake oksigen. Jadi pada post CABG itu, ada penurunan dari recovery dari miokardium dan penurunan cardiac output sehingga, resiko terjadinya anemia itu meningkat 25%, diikuti dengan penurunan dari delivery oksigen. Sehingga, nilai hematokrit yang disarankan untuk, pasien stabil post-op adalah setara dengan 22%. Nah, transfusi itu bisa packed blood cell atau PRC, bisa juga whole blood ataupun blood salvage yang diambil dari cell saver, hemofiltrasi ataupun autotransfusi dari pasien itu sendiri.
Di sini ada ringkasan beberapa, obat-obatan koagulasi yang dipakai, biasanya kita menggunakan asam traneksamat. Ini kerjanya adalah, mencegah terjadinya fibrinolisis. Di sini dia menghambat plasminogen menjadi plasmin, sehingga jumlah plasmin ini berkurang, sehingga degradasi dari close-link fibrin ini menjadi produk-produk degradasinya bisa dihambat, begitu. Lalu yang kedua adalah kalsium klorida. Jadi beberapa faktor koagulasi ini juga bergantung pada kalsium, yaitu perubahan protombin menjadi trombin. Yang trombin ini juga berfungsi untuk, menstabilkan fibrin maupun, mencegah terjadinya fibrinolisis. Ya, jadi fungsinya, sebagai, dikoagulasi. Lalu kalau PCC ini mengandung faktor-faktor koagulasi, yaitu faktor yang depend terhadap vitamin K. Contohnya faktor 2, 9, 10, dan 7. Itu, kerjanya di sini sebagai coagulation factor. Lalu, ada fibrinogen konsentrat, dia kerjanya, sebagai menambah jumlah fibrinogen yang merupakan cikal bakal, dibentuknya fibrin. Selain digunakan fibrinogen konsentrat, bisa juga digunakan cryoprecipitate karena dia mengandung fibrinogen juga, yaitu faktor 1, faktor 8, maupun faktor 13, yang merupakan faktor, yang menstabilisasi fibrin, agar tidak terdegradasi menjadi, FDP. Lalu yang ketiga yang selanjutnya yaitu, sel darah merah ini adalah stabilisasi dari clot, yaitu cross-link fibrin. Lalu, platelet transfusion, titik kerjanya adalah di platelet adhesion maupun aggregation. Dia menambah jumlah platelet yang fungsinya, membentuk clot untuk menghentikan pendarahan nantinya. Lalu, yang terakhir yaitu fresh frozen plasma, dia mengandung, semua clotting factor, jadi bisa digunakan sebagai coagulation factor di sini. Jadi itu secara singkat, bagaimana, faktor-faktor koagulasi ini bisa, bekerja, di titik-titik, yang berpengaruh terhadap, perdarahan maupun pembentukan cross-link fibrin. Ya, ini juga protamin digunakan, sebagai reversal dari heparin, digunakan dosis 25 sampai 50 miligram. Dan protamin ini memiliki half-life yang singkat, hanya sekitar 5 menit dan clearance-nya 20 sampai 30 menit. Sehingga ini beresiko terjadinya, heparin rebound, akibat adanya redistribusi dari jaringan maupun, pemberian darah dari sel saver yang diberikan setelah pemberian protamin. Jadi protamin ini direkomendasikan untuk diberikan, secara infus dengan dosis yang rendah maupun, diberikan secara berulang. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, berhati-hati, terhadap dosis protamin, jangan sampai berlebih karena dosis yang berlebih, akan, menyebabkan terjadinya bleeding. Lalu yang, terapi selanjutnya yaitu desmopressin atau DDAVP. Ini, digunakan hanya pada kondisi tertentu, misalnya von Willebrand disease, aortic stenosis, uremia, dan drug-induced platelet dysfunction. Di mana, pada pasien yang terjadi aortic stenosis ini terjadi shear stress sehingga, adanya perusakan dari multimer dari von Willebrand factor yang akan mengganggu hemostasis. Sehingga setelah induksi anestesi, DDAV ini diberikan untuk mengurangi blood loss perioperatif. Jadi diberikan pada dosis sekian dengan infusion yang lambat untuk, mengurangi resiko vasodilatasi dan hipotensi. Lalu yang tadi kalsium klorida, selain, membantu proses, koagulasi,
Ini juga untuk, menurunkan resiko terjadinya hipokalsemi setelah pemberian, produk darah, red blood cell yang menggunakan, pengawet sitrat, yaitu CPD yang diberikan lebih dari 10 unit dalam waktu 1 sampai 2 jam. Tetapi tidak diberikan jika, pengawetnya itu menggunakan adenin salin. Jadi, terapi yang digunakan yaitu kalsium chloride sebanyak sediaannya 10 mili mengandung 10% kalsium selama 15 menit. Nah, ini lebih dipilih dibandingkan dengan kalsium gluconase sebab, dia ini mengandung, kalsium yang ionized lebih tinggi sekitar 3 kali lipat sehingga bisa mempercepat, kenaikan kalsium di dalam darah, sehingga dapat mencegah terjadinya hipokalsemi. Di Bojar sudah dirangkum manajemen dari postoperative bleeding, mediastinal bleeding. Jadi diawali dengan langkah-langkah yang, less invasif terlebih dahulu, lalu jika ditemukan adanya gangguan pada faktor koagulasi, diterapi dengan, menggunakan komponen dari darah sesuai dari hasil dari pemeriksaan koagulasi dan juga diberikan, PRC. Ataupun, packed red cell jika hematokritnya kurang dari 24%. Baru digunakan rekombinan faktor 7A jika, koagulopatinya itu severe. Lalu jika terakhir sudah diterapi namun bleeding menetap, kita bisa curiga terjadinya cardiac tamponade sehingga dibutuhkan eksplorasi baik itu urgent maupun emergency. Jadi ini indikasinya ada yang urgent, ada yang emergency. Jadi kalau misalnya yang urgent itu jika perdarahannya tidak berhenti dan tidak berubah pattern-nya, trennya tidak menurun dan, kita mencurigai terjadinya cardiac tamponade. Dan emergency jika dicurigai adanya, kemungkinan bisa terjadinya sampai cardiac arrest dan perdarahannya ini sangat hebat. Lalu dilakukan surgical exploration jika, adanya rapid bleeding yang onsetnya itu akut. Jadi lebih dari 300 mililiter per jam, yang terjadi setelah, tren dari blood loss-nya itu minimal ataupun persistent bleeding, yang lebih dari, threshold-nya yang disebutkan ini. Ada lebih dari 400 mililiter per jam untuk 1 jam, 300 mililiter per jam untuk 2 sampai 3 jam, dan 200 mililiter per jam untuk 4 jam. Jadi, re-exploration ini adalah tindakan yang emergency maupun urgensi, tapi ini bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas 2 sampai 4 kali. Karena dihubungkan dengan adanya keterlambatan untuk, melakukan tindakan di OK maupun, membuka dada sebagai tindakan resusitasi di ICU. Dari, beberapa pasien yang dilakukan mediastinal re-exploration ini, surgical bleeding site-nya itu ditemukan pada 2/3 pasien. Jadi ini yang sudah saya jelaskan tadi, early exploration kurang dari 12 jam ini bisa memberikan efek, meminimalisasi terjadinya, transfusi yang multiple, mencegah, instabilitas dari hemodinamik, maupun mengurangi resiko terjadinya tamponade ataupun yang sampai, berlanjut ke cardiac arrest dan juga menurunkan resiko dari komplikasi dari luka itu sendiri. Jadi ini beberapa kriteria di mana kita curiga terjadinya cardiac tamponade, yaitu adalah perhentian yang tiba-tiba, pada bleeding mediastinum yang signifikan, lalu ada, persistent low cardiac output, lalu ini yang tadi saya jelaskan, jadi pressure di kardiak itu sama antara RA, PCW, dan LA. Karena adanya peningkatan tekanan di intraperikard. Lalu juga bisa dilihat dari ronsennya, itu ditandai dengan, pelebaran dari siluet kardiak dan, pelebaran dari mediastinum, serta adanya perubahan dari EKG. Ya ini salah satu contoh, temuan dari, foto chest X-ray di mana, 6 jam setelah,
operasi, didapatkan pelebaran dari mediastinum dan juga adanya pembesaran dari siluet dari, kardiak. Jadi bisa dicurigai, terjadinya kardiak tamponade. Bisa juga menggunakan ekokardiogram, yang paling bagus adalah memang transesofageal, tetapi jika tidak bisa dilakukan, thoracic ekokardiogram. Di mana di sini ada gambaran kardiak tamponade, di mana akumulasi dari darah ini, memberikan gambaran hipoekoik di sekitar, cardiac chamber. Nah, di mana jika menyebabkan terjadinya kolaps dari RA maupun RV, pada fase diastolik tidak bisa mengembang, maka, ada gambaran hipodinamik dari, right ventricle ataupun right atrium itu sendiri bisa, menggambarkan terjadinya cardiac tamponade. Jadi jika terjadi cardiac tamponade ataupun impending arrest bisa dilakukan emergency restenotomy, di, ICU. Jadi dilakukan preparasinya, eee, jadi bisa disediakan APD maupun draping dan cairan antiseptik, bisa disediakan basic instrumennya maupun, alat-alat tambahan, berdasarkan scanner closure tekniknya. Jadi ada beberapa langkah, intinya adalah membuka kembali, dada dan dikontrol bleeding-nya dengan digital pressure, suction, maupun foot resuscitation. Jadi kalau misalnya ada cardiac arrest atau hipotensi, itu dilakukan cardiac massage, bisa menggunakan satu tangan maupun dua tangan untuk memberikan kompresi yang efektif. Dan jika ditemukan adanya sumber perdarahan, kita harus mengamankan, daerah yang bleeding tersebut, bisa menggunakan jahitan maupun diligasi. Jika, terjadi cardiac arrest bisa kembali dilakukan internal massage, bisa dipertimbangkan juga IABP ataupun digunakan ECMO. Jadi, selama reeksplorasi itu harus dipastikan bahwa, sudah tidak ada bleeding maupun, masalah-masalah seperti cardiac arrest maupun hipotensi. Sehingga luka bisa ditutup kembali, sebelumnya diirigasi terlebih dahulu dengan normal salin ataupun antibiotik. Dan kita harus selalu mengkomunikasikan kepada keluarga pasien bahwa tindakan reeksplorasi ini adalah tindakan yang emergency, selain itu juga dapat meningkatkan, resiko, kematian ataupun, kecacatan yang seperti saya jelaskan itu 2-4 kali lebih tinggi dibandingkan operasi yang pertama. Jadi sekian, penjelasan saya mengenai mediastinal bleeding, postoperatif, cardiac surgery. Terima kasih Bang dan Mbak, mohon masukan dan arahan.